Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Jadi aku di sini mau menjelaskan terkait tugas dari pada hari Kamis kemarin. Nah, oke, langsung aja ke soal yang pertama terkait dengan entry journal. Jadi di sini ceritanya yaitu Mailing itu mendirikan sebuah corporation yang bernama Matcha Creation yang dibangun itu pada bulan November 2017. Nah, transaksi-transaksi pada bulan November itu ada tertera di bawah ini. Yang pertama kita harus prepare journal entries atau entry journal untuk transaksi pada bulan November. Yang pertama tanggal 8 di sini Mailing menjual sebuah investment sebesar 520 yang mana dia mendepositkannya di personal bank dia. Nah, ini tidak dicatat ya atau no entry karena seperti yang kita ketahui, pada prinsip akuntansi itu kan ada namanya entity business yang mana modal antara modal pribadi dan juga modal untuk usahanya itu harus terpisah. Jadi nggak boleh dijadikan satu. Makanya ini tidak termasuk transaksi pada pendirian bisnis Matcha Creation tadi gitu. Nah, tidak dicatat. Nah, baru yang tanggal 8 yang satunya ini dicatat. Jadi dia jadi si mailing tadi itu membuka sebuah bank account dengan nama Matcha Creation dan juga mentransferkan uang dia personal account to new account in exchange for ordinary share. Jadi si mailing punya duit 500.000, kemudian disalurkan ke bank account atas nama Matcha Creation tadi berupa ordinary share. Jadi pencatatannya cash pada share capital ordinary. Jadi pada asetnya si mailing menerima cash, si Matcha Creation tadi menerima cash, kemudian ditukar dengan share capital ordinary di kredit atau pada equity. Kemudian transaksi tanggal 11, jadi si mailing ini membayar sebesar 65 untuk advertising atau iklan atau iklan. Nah, pencatatannya di debitnya advertising expense pada cash. Karena ini kan nggak ada keterangan on account atau bill gitu kan. Jadi dia membayar pays. Jadi makanya pada kreditnya adalah cash bukan account payable sebesar 65. Kemudian transaksi tanggal 13. Si mailing tadi membeli baking supplies seperti tepung, gula, butter, dan matcha sebesar 125 cash. Jadi pencatatannya yaitu supplies pada cash. Jadi di akun asetnya dia nambah, tapi juga dia mengurangi berupa supply dan juga cash sebesar 125. Jadi kayak nggak melulu yang di cash berkurang, berarti yang di liabilities ataupun di equity-nya juga berkurang. Bisa jadi dalam satu satu bagian bisa jadi cuma aset doang yang berkurang dan juga bertambah gitu. Terus transaksi tanggal 14 di sini mailing sebelumnya tuh dia punya equipment, baking equipment berupa yang digunakan untuk cookie classnya yang berupa mixer yang mana originally cost-nya sebesar 750. Jadi originally cost itu harga perolehan yang mana harga perolehan itu harga waktu dia beli mixer pertama kali itu seharga 750. Nah, dia berencana menggunakan mixer tadi untuk keperluan Matcha Creation untuk bisnis barunya ini. Nah, dia mengestimasikan bahwa equipment tadi di harga sekarang, harga pasar kini atau fair value-nya itu sebesar 300. Nah, si Mailing itu menginvestasikan equipment tadi dan menukarnya dengan ordinary share. Jadi untuk pencatatan pada Matcha Creation
Yang pasti equipmentnya nambah karena si mailing tadi kan menginvestasikannya ke bisnisnya gitu kan. Jadi equipment pada aset nambah. Nah, harusnya kan biasanya cash gitu kan. Kayak si Maca Creation tuh ngeluarin uang cash. Tapi pada soal tertera exchange for ordinary share atau ditukar dengan share capital ordinary gitu. Maka pencatatan pada kredit yaitu share capital ordinary sebesar 300. Oke, untuk transaksi tanggal 16 di sini si Melin tuh dapat utangan dari grandmother sebesar 200 cash for which mailing since not payable in the name of the business. Jadi karena di sini ada keterangan not payable, maka nanti pencatatannya not payable bukan account payable. Dan juga karena ini sih notes-nya atau utangnya itu 24 bulan atau lebih dari 1 tahun gitu. Jadi biasanya pakai notes payable kalau lebih dari 1 tahun. Maka pencatatannya di sini adalah si Maca Creation mendapatkan cash dan dia mengkreditkan notes payable sebesar 2.000. Oke, untuk transaksi tanggal 17, dia membeli more baking equipment sebesar 900 secara cash. Di equipmentnya nambah dan cashnya berkurang sebesar 900. Tanggal 20, dia mengajar her first class, kelas pertamanya dan memperoleh 125 secara cash. Jadi di sini dia dapat duit 125 dan dia juga mengkreditkan service revenue sebesar 125. Nah, di sini dia udah perform gitu. Nah, kebalikannya tanggal 25. Jadi di sini si Mailing mengadakan kelas kedua pada Desember tanggal 4 dengan pendapatan sebesar 150. Tapi dia udah nerima DP nih sebesar 30 pada tanggal 25. Sedangkan dia baru perform tanggal 4. Maka pencatatannya nanti itu sebagai unserviced revenue. Jadi dia menerima cash sebesar 30 dari DP tadi dan mengkreditkan unserviced revenue sebesar 30 karena dia belum perform sama sekali. Performnya baru pada tanggal tanggal 4 bulan Desember gitu. Terus transaksi tanggal 30 si mailing membayar 1.320 untuk asuransi selama 1 tahun yang expire pada tanggal 1 Desember 2018. Jadi dia membeli, maka pencatatannya nanti prepaid insurance pada cash sebesar 1.320. Oke, untuk B, post the journal entries to general ledger account. Ini gampang ya, jadi dari general journal yang udah tertera ini tinggal dimasukin ke general ledger sesuai akun-akun di keterangannya. Nah, intinya nanti di general ledger, kalau misal soalnya keluar ada buku besar untuk general ledger, harus ada keterangan nama akunnya, terus tanggalnya. Ini explanation ini optional sih. Yang debit, kredit, dan juga balance-nya. Dan nama general ledger. Oke, akun number kalau misal ada keterangan akun number. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah. Ini tinggal dimasuk-masukin aja ya. Kayak cash pada tanggal 8. Jadi nambah 500. Maka balance-nya 500. Kalau dia cash-nya dikreditkan, maka bakal mengurangi sisi balance-nya. Dan harus diingat juga saldo normal per akunnya tuh di mana. Kalau aset di debit, kalau liabilitas dan equity di kredit. Pengecualian dengan expense kan saldo normal di debit, dividen juga di debit. Terus accumulate kan dia di aset, tapi saldo normalnya kredit aja. Kalau general ledger perlu diingat saldo normalnya aja di mana. Dan tinggal masuk-masukin doang. Nah, untuk yang trial balance, setelah kalian masukin semua transaksi-transaksi ke dalam buku besar, itu kan nanti diperoleh balance yang paling akhir itu kan.
dari transaksi yang paling akhir tuh dapat balance berapa. Nah, itu baru kan masukin ke trial balance. Nah, di pelaporan trial balance juga nanti harus lengkap. Di sini ada nama perusahaan, nama laporannya, dan juga tertanggal November 30 2017. Kenapa November tanggal 30? Kenapa nggak for the year atau for the month gitu? Karena ya trial balance-nya itu ketika tanggal ini. Jadi misal soalnya buat latar balance tanggal 29, ya ini tuh ditulis 29 bukan 30 gitu. Tapi kan ini asumsinya bikin latar balance-nya di akhir bulan, makanya tanggal 30 November 2017. Kalau di time balance nanti tinggal masukin doang dari balance yang paling akhir ya guys. Nah, ini cash 245, supply 125, nah equipment 1200, kan 30. Dan jangan lupa tetap ingat saldo normalnya di mana. Dan antara balance tuh ininya juga harus balance antara sisi debit dan juga kredit. Seperti itu. Oke, kita move ke pertanyaan yang kedua terkait adjustment. Jadi ketika pelaporan tanggal 30 November, nyata tuh masih ada beberapa adjustment-adjustment yang ya ada transaksi-transaksi yang harus di-adjust atau disesuaikan gitu, oleh si Maca Creation tadi. Nah, pencatatannya sama, pakai jurnal jurnal biasa gitu. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor satu. Si apa si Matcha Creation tadi udah menggunakan baking supplies selama bulan November sebesar 35. Jadi si supplies-nya tuh udah digunakan sebesar 35. Jadi di sini kita mendebitkan supply expense dan mengkreditkan supplies karena supplies-nya berkurang kan karena udah digunakan, karena dia dikredit, dan mendebitkan supply expense karena kita udah menggunakan si supplies tadi. Oke, lanjut ke nomor 2. Si Meling mengestimasi bahwa all of her baking equipment, dari semua baking equipment yang dia punya itu memiliki masa manfaat selama 5 tahun atau 60 bulan. Jadi nggak hanya, tadi kan ada apa ya, baking equipment tuh, nah ya, bentar. Dia membeli, itu baking surprising mana ya baking equipment, nah ini. Dia membeli baking equipment 900 cash. Terus dia menginvestasikan baking equipment 300. Nah, itu karena di soal tadi tertera all of her baking equipment, berarti keseluruhan equipment. Jadi 1.200 kan tadi di trial balance kan 1.200 equipment yang dia punya. Nah, itu memiliki masa manfaat 5 tahun. Jadi 1.200 1.200 dibagi 5 sebesar 240. Nah, karena ini laporannya bulan November doang, yang mana itu 1 bulan, makanya dibagi 12. 240 dibagi 12. Diperoleh 20. Jadi penyesuaiannya setiap bulannya itu sebesar 20. Dengan akun yang dicatat depreciation expense, strip equipment, dan juga accumulated depreciation equipment. Oke, lanjut nomor 3. Mailing grandmother kan tadi ngasih utang gitu kan sebesar berapa tadi? 2.000 ya? 2.000, sebesar 2.000. Nah, si grandmother-nya tadi tuh ngasih bunga ternyata sebesar 6% per tahun. Jadi bunga tuh selalu per tahun ya guys. Ingat. Meskipun ini kan utangnya selama 2 tahun ya atau 24 bulan, tapi untuk biaya bunganya tuh per tahun.
6% ini per tahun. Nah, tadi kan utangnya eh, dari tanggal 16 November. Jadi penyesuaian yang nanti dicatat itu cuma setengah bulan doang. Jadi dari 16 November hingga 30 November itu kan setengah bulan hitungannya. Jadi nyatetnya tuh penyesuaiannya setengah bulan. Jadi kayak gini. Dia punya utang 2.000, terus dapat bunga 6% per tahun. Yang mana biaya bunganya per tahun itu sebesar 120. Kalau per month itu 10. Karena ini utangnya baru berjalan setengah bulan, makanya dibagi setengah. 10 dibagi 2. Bagi, atau dikali setengah. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ingat ya, interest tuh hitungannya 1 tahun. Meskipun utangnya bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Interest tetap 1 tahun. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi si mailing ini dia menyetujui dan mau mengajar untuk how to make holiday cookies. Nah, si mailing dari pekerjaan tadi, dari kelas tadi itu dia dapat invoice sebesar 300. Sebesar 300. Tapi the principal says that he will pass the invoice along to the head office and it will be paid sometime in December. Tapi dia baru dibayar Desember gitu. Padahal kelasnya kan tanggal 30 November kan. Dan dapat pendapatan 300. Tapi dari pihak Nightboard School-nya tuh baru mau membayar Desember. Jadi otomatis si mailing atau Matcha Creation tuh punya piutang. Di pencatatannya account receivable pada service revenue. Ini sama kayak accrued revenue gitu ya. Isi Matcha Creation tuh punya piutang gitu. Kayak nomor 5. Mailing tuh menerima utility bill sebesar 45, yang mana utility ini tuh dikonsumsi pada bulan November, selama bulan November. Tapi si mailing ini baru mau bayar due December 15. Dia baru mau bayar tanggal 15 Desember. Jadi otomatis si mailing tadi punya utang. Atau di sini itu accrued expense. Untuk pencatatannya di debit utility expense, di kredit utility payable sebesar 45 gitu. Nah, dari adjustment kita harus memprepare unadjusted trial balance. Nah, di adjust trial balance, langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah masukin semua yang ada di trial balance dulu. Semua dimasukin, habis itu baru disesuaikan dari apa yang udah tertulis di jurnal entry tadi. Kan di kalau jurnal entry di adjust entry tadi. Nah, di adjustment tadi kan beberapa ada akun-akun baru kayak contohnya supply expense, depreciation expense, accumulate, interest expense, interest payable, akun receivable, utility expense, utility payable. Nah, itu dimasukin di adjust trial balance. Nah, dan juga harus disesuaikan. Kalau dia aset, nanti masuk ke urutan aset. Kalau dia liabilitas, masuk ke urutan liabilitas. Kalau dia equity, dia masuk ke dalam equity. Dan juga jangan lupa, contohnya kan kayak supply sama service revenue kan udah ada di trial balance sebelumnya. Nah, itu tinggal disesuaikan. Kayak contohnya ini supplies. Awalnya dia ada 125, terus tadi udah digunain sebesar 35, makanya dikurangin. Nah, di adjustnya dia
tersisa 90. Dan service revenue awalnya di trade balance dia ada 125, kemudian dia dapat pendapatan lagi sebesar 300, makanya ditambah dan dia adjust trade balance diperoleh 425. Nah, di adjust juga sama kayak trade balance, jadi di debit dan kreditnya harus balance. Di sini sebesar 3.325. Oke, next ke pertanyaan yang terakhir terkait pembuatan laporan keuangan. Jadi ini disclaimer, ini beda ya. Adjust trial balance di sini di soal ini sama yang adjust trial balance di sini itu beda. Tapi yang soal general journal sampai trial balance terus adjustment tuh nanti sama berrangkaian. Tapi untuk pembuatan laporannya ini enggak, beda tersendiri. Oke, ini tertera adjust trial balance dengan beberapa akun di dalamnya. Habis itu kalian disuruh prepare income statement, return earning, dan juga statement of financial position pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2017. Gitu. Oke, kita bikin income statement terlebih dahulu. Oke, perlu ingat juga ya, di sini harus nama perusahaannya, nama laporannya, dan juga keterangannya. Karena tadi kan si Maca Crescent berdiri pada bulan November. Nah, ini laporan yang disuruh tanggal 31 Desember, makanya terangan di sini adalah for to month and December 31st, 2017. Nah, misal kalian disuruh bikin laporan keuangannya pada bulan November tadi, makanya kalau di sini nanti keterangannya for the month and November 30, 2017. For the end month, November 30, 2017. Gitu. Nah, untuk income statement sendiri, akun-akun yang dimasukkan yaitu akun-akun pendapatan dan juga expense. Nah, di sini untuk revenue, cuma ada service revenue doang. Untuk expense di sini ada 7 akun. Ini di sini dari service sampai interest expense. Kayak akun pendapatan dan expense saja. Yang lain nggak usah dimasukkan. Karena biar nanti tujuan dari income statement dia memperoleh net income dari perusahaan Natsa Creation tadi. Ya, pencatatannya kayak gini. Total expense sebesar 2.486. Nah, net income diperoleh dari revenue 4.515 dikurangin total expense sebesar 2.486 diperoleh net income sebesar 2.029 gitu. Nah, dari net income ini nanti digunakan untuk keperluan di return earnings statement karena dia menambah si return earning itu sendiri. Nah, return earning tanggal November tanggal 1 kan nggak ada tadi kan karena dia baru bikin perusahaan. Dan dia nggak punya laba ditahan pada tanggal November tanggal 1. Terus net income-nya nambah tuh sebesar 2029. Habis itu pada adjusted balance itu ada keterangan dividen sebesar 500. Berarti dia kayak udah bayar dividen gitu sebesar 500. Makanya dia mengurangin si return earnings statement tadi. Kalau misal di adjusted balance ini nggak ada dividen, maka di sini nanti nol atau dia belum membayar dividen sama sekali. Nah, return earning pada Desember 31 itu sebesar 1.529. Tuh, jadi diingat ya sesuai dengan keterangan ini kan untuk 2 bulan, makanya return earning di awalnya tanggal 1 November, terus di akhir tanggal 31 Desember. Kalau misalnya cuma 1 bulan, berarti di sini nanti 1 November dan di sini 30 November. Kalau misal 1 tahun, berarti return earning di sini 1 Januari, terus di sini 31 Desember. Makanya sesuai dengan keterangannya.
Oke, dari return earning ini yang tanggal 31 Desember ini nanti digunakan di financial position pada bagian equity. Nah, di financial position nanti ini akun-akun yang selain pendapatan, expense, dan juga dividen. Akun-akun selain itu nanti dicatat di financial position. Ini ya. Nah, untuk statement of financial position nanti sesuai dengan acuan buku ya, itu dimulai dari yang paling tidak liquid hingga yang paling liquid atau lancar. Nah, equipment ini kan kayak masa manfaatnya 5 tahun, 10 tahun kayak gitu kan. Maksudnya kayak sangat nggak liquid, makanya dia dicatat di awal, di paling atas, non-current asset. Terus diikuti dengan accumulated depreciation equipment karena accumulated depreciation itu kan akun kontra dari aset tersebut. Misal ada building, jadi nanti juga harus ada less accumulated depreciation building, ada land juga nanti dibarengi dengan accumulated depreciation land kayak gitu. Terus kurang asetnya juga dari yang paling nggak liquid ke yang paling liquid. Prepaid insurance, supply, and residual cash. Di situ dijumlah total asetnya sebesar 4.775. Nah, untuk equity dan liabilities-nya jadi satu, karena sesuai dengan persamaan dasar akuntansi yang mana aset sama dengan equity plus liabilities. Jadi ini berlaku pada financial position gitu ya. Nah, di equity itu ada apa aja? Di equity tadi ada share capital ordinary dan juga retained earning. Jadi yang dimasukin bukan dividen ya. Karena dividen tadi kan ada pada retained earning statement atau perubahan laba ditahan gitu. Udah dicatat di sini. Jadi di final positionnya dimasukinnya retained earning bukan dividen. Jadi share capital pada adjust tadi kan sejumlah 800, bulan retained earning tanggal 31 Desember sebesar 1.529. Jadi total equity-nya sebesar 2.329. Nah, terus liabilities juga sama kayak aset tadi, jadi yang paling nggak liquid ke yang paling liquid. Sini ada interest payable, not payable, 2000, account payable, salaries payable, dan service revenue. Terus nanti dijumlah, ditemukan liabilities-nya sebesar 2.446. Jadi total equity dan liabilities sebesar 475. Ini ya ditambah dari total equity dan juga total liabilities. Dan ini juga harus balance antara total aset dan juga total equity plus liabilities. Itu harus balance. Kalau nggak balance berarti kalian salah nyatetnya. Terus buat apa pertanyaan yang selanjutnya yaitu kita disuruh untuk prepare closing entries pada tanggal 31 Desember. Oh iya, buat financial position nanti beda ya sama income statement atau return earnings statement. Jadi dia sama kayak trial balance atau just trial balance tadi. Pada tanggal tersebut, pada tanggal tutup pelaporannya tadi, tanggal 31 Desember 2017. Tinggal nggak pakai kata-kata for the year end atau for the month end gitu. Oke, ini closing entries. Nah, closing entries ini kita tuh menutup akun-akun pendapatan, akun-akun expense, dan juga dividen. Pokoknya akun-akun yang selain di dari laporan financial position. Jadi dari akun-akun income statement dan juga return earnings statement. Jadi kenapa sih dibalik? Sebenarnya tujuannya dibalik itu adalah biar kita dapat si return earning tadi. Nah, jurnal penutup itu juga sama halnya kayak jurnal pembalik. Jadi kita membalik akun-akun yang seharusnya misal
saldo normal di kredit, maka kita balik ke debit. Misalnya ini service revenue, saldo normalnya di kredit. Maka dibalik di debit, kemudian di kreditnya itu income summary sebesar 4.515. Itu pun juga expense yang awalnya di debit, kemudian kita balik di kredit. Nah, totalnya ada 2.486. Nah, terus nanti dari income summary itu saldo normalnya di kredit. Jadi dari 4.500 ini dikurangin ini nanti berjumlah ini 2029. Nah, dari income summary nanti dipindahkanlah ke return earning. Makanya sini income summary-nya di debit, return earning-nya di kredit gitu. Jadi saldo normal dari income summary itu di kredit guys. Terus dia dipindahkan ke return earning. Makanya dia di sini di debit. Seperti itu. Nah, tadi kan kita bayar dividen 500, makanya si return earning-nya berkurang. Sama halnya kayak di sini, return earning-nya berkurang dari 2029 jadi cuma 1.529 karena kita bayar dividen sebesar 500 gitu. Jadi jumlah penutupnya seperti ini. Return earning on debit dan dividen on credit sebesar 500. Nah, tujuan dari jurnal penutup itu juga gunanya buat eh, menghapus akun-akun ya akun-akun dividen, pendapatan dan juga expense. Jadi pada post closing journal, nah di sini tersisa akun-akun aset, kemudian liabilities dan juga equity-nya yang sesuai dengan financial position. Jadi isi-isi pada post closing journal itu sama kayak di statement of financial position. 815 dari sisi debit dan juga sisi kredit. Bedanya ini sih, kalau financial position kan balance antara aset dan juga equity dan liabilities kan. Nah, di post closing journal itu balance antara sisi debit dan juga sisi kredit. Meskipun nanti bercampur beberapa akun. Ini ada dari akun aset, ada dari akun liabilities, ada dari akun equity. Jadi balance-nya tuh antara debit dan juga kredit. Seperti itu sih. Terus keterangannya juga sama, nama perusahaan, nama laporannya, dan juga tanggalnya. 21 Desember 2017. Kayak gitu. Nah, semoga penjelasan yang aku udah jelasin tadi, semoga bisa ditangkap dengan baik sama teman-teman ya. Nanti misal ada yang masih belum jelas, bisa ditanyain lewat PC ke aku. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Semangat buat UTS Selasa depan. Semoga dapat hasil yang terbaik, dilancarkan waktu mengerjakannya dan bisa dapat nilai 100 semua kelas, semua anak di kelas A dapat nilai A plus. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.